Oke, kita baca dulu dalam Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, dari ayat ini secara umum kita melihat bahwa kita dianjurkan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, pergunakanlah waktu yang ada. Artinya ada hari-hari di mana tidak ada waktu itu. Ya, nanti kita akan bahas juga. Akan ada hari di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Jadi mari kita menggunakan waktu kita, memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin ya, karena ada beberapa alasan yang kita akan pelajari pagi hari ini mengapa kita perlu ya menggunakan waktu dengan baik. Nah, pengertian waktu secara umum ya tentu ini hal yang tidak asing bagi kita. Ya, menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ada beberapa pengertian tentang waktu. Ya, tergantung dari penggunaannya begitu. Ya, tapi secara umum dikatakan bahwa waktu itu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses atau perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Contohnya, ya mulai dari biji yang berkecambah sampai jadi pohon yang besar, itu butuh waktu, ya waktu tertentu. Nah, ini definisi waktu yang diberikan oleh Kamus Besar ini, yaitu rangkaian atau saat ketika proses itu terjadi, ya, atau sebuah perbuatan atau keadaan yang sedang berlangsung. Jadi contohnya adalah tadi, ya, biji yang berkecambah sampai menghasilkan buah, itu waktu, butuh proses waktu, butuh rentang waktu tertentu. Nah, ada juga pengertian waktu yang lain, itu adalah saat atau saat yang tertentu. Ya, contohnya untuk melakukan sesuatu, waktu makan, waktu tidur, itu juga waktu gitu. Ya, waktu makan, waktu tidur, waktu mandi. Nah, ada juga pengertiannya ketika atau saat. Ya, jadi pengertiannya saat. Contohnya waktu kau datang, saya sedang mandi. Ya, ini kata-kata ini saya ambil di kamus, ya Kamus Indonesia. Jadi berbicara tentang saat waktu saya mandi, waktu saya tidur, nah itu saat. Lalu hari, keadaan tentang hari gitu, atau waktu terang bulan, waktu lagi banjir, waktu jadi hari, itu menunjukkan tentang hari. Saat yang ditentukan ya berdasar pembagian bola dunia, waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian timur, tengah dan sebagainya, itu juga disebut waktu. Jadi pengertian waktu menurut kamus ini cukup banyak gitu ya. Lalu lamanya atau saat yang tertentu, ya saat yang tertentu pekerjaan ini harus selesai dalam waktu yang 5 hari misalnya. Jadi lamanya ya 5 hari. Nah, ini yang terpenting adalah kesempatan, tempo atau peluang ya. Di situ dicontohkan, sayang sekali waktu yang baik untuk mencetak gol tidak dipergunakannya. Jadi kesempatan, waktu itu berbicara tentang kesempatan juga. Dan mungkin nanti kita akan berkutat di sini, kesempatan yang Tuhan beri. Nah, apa waktu menurut Alkitab? Ya, menurut Alkitab waktu itu ada dua kata yang dipakai untuk waktu. Ya, ini sudah dibahas beberapa waktu yang lalu oleh Ibu Gembala, yaitu kronos dan kairos. Ya, kronos itu adalah waktu yang kita kenal sehari-hari, yang lamanya dapat diukur. Ya, misalnya sehari 24 jam, setahun 12 bulan, dan ini merupakan sesuatu yang sudah tidak bisa dirubah. Ya. Jadi kronos itu waktu yang kita jalani dari hari ke hari, ya, dari waktu ke waktu. Nah, kronos adalah waktu yang berjalan terus-menerus dari masa lalu ke masa depan, yang secara pasti dan tetap. Misalnya kok hari ini hari Minggu, besok pasti hari Senin gitu. Besoknya lagi Selasa, itu terus tidak pernah berubah. Ya, pasti. Tidak ada, sekarang hari Minggu,
besok loncat ke hari Selasa, nggak mungkin. Ya, jadi ini waktu yang berjalan terus-menerus dari masa lalu ke masa depan, jalan terus. Kita tidak bisa mengulang lagi waktu yang sudah lewat. Ya, karena waktu ini jalan terus. Nah, kronos juga dapat berarti sebagai deretan peristiwa yang terjadi. Ya, dari lahir, lalu jadi besar, lalu mulai sekolah, bekerja, menikah, punya anak, sampai akhirnya mati. Ini kronos, ya peristiwa deretan peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia. Ya kita semua ngalami itu. Ya itu kronos. Dari kata kronos ini muncullah kata kronologi. Ya kita sering dengar ini ya, bagaimana kronologinya, bagaimana urutan peristiwa itu. Ya kejadian itu bagaimana sih kok sampai terjadi seperti ini? Ya misalnya terjadi kecelakaan. Apa kronologinya? Oh, ini kendaraan jalan dari sini terlalu kencang lalu mau menyalip. Oh, ternyata di depan ada. Ini kronologinya. Ya kronologi kejadian. Dari kata kronos ini muncullah kata kronologi. Ya, saya tidak akan bahas terlalu banyak di sini karena saya yakin kita semua sudah mengerti gitu ya. Nah, lalu sekarang kairos. Nah, kairos ini adalah istilah dari bahasa Yunani juga sama dengan kronos tadi, yang sering diterjemahkan sebagai waktu yang tepat atau momen yang tepat. Ada momen-momen yang kejadian yang khusus gitu terjadi, yang menunjukkan satu kejadian yang khusus atau sebuah kesempatan yang unik yang mungkin tidak terulang lagi. Ya, ini berbeda dengan kronos tadi. Kronos pasti tiap hari kita jalan, kita hidup dalam kronos. Tapi ada saat-saat tertentu di mana kairos Tuhan itu terjadi. Gitu. Ya, kronos ini sesuatu yang tidak pasti gitu, tidak pasti terjadi. Ada momen-momen tertentu di mana kairos Tuhan itu terjadi. Nanti kita lihat contohnya. Jadi kairos ini adalah waktu yang melampaui pemahaman manusia. Kita tidak ngerti kenapa ini terjadi. Ya, ini yang disebut dengan waktu Tuhan. Waktu di mana Tuhan itu bertindak dalam kehidupan kita. Ada saat-saat tertentu di mana Tuhan lakukan sesuatu dan itu mungkin tidak pernah kita pikir, tidak pernah kita rencanakan, tiba-tiba terjadi. Nah itu ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan yang menentukan kairos ini. Ya, kita menjalani itu semua. Nah, ini kairos. Ya, jadi ada masa-masa tertentu di mana kita tidak ngerti kenapa itu terjadi. Ya, nanti kita akan melihat kronos itu. Ya, mari kita sekarang masuk ke dalam penggunaan waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Kita hidup dalam kronos. Kita hidup hari-hari ke hari, menjalani hari ini detik demi detik. Ya kan itu kita detik berubah jadi menit. Ya, menit itu berubah jadi jam. Terus gitu sampai jam itu berubah jadi hari, 24 jam, lalu seminggu. Kita biasa menghitung gitu, seminggu, lalu 1 bulan, setahun. Kita hidup di situ. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya kronos ini. Kita jalan di situ, tapi ada saat-saat tertentu di mana kairos itu terjadi. Kairos terjadi itu adalah kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk melakukan sesuatu. Nah, makanya ini adalah urusannya Tuhan gitu. Tuhan yang beri kesempatan. Kita jalan hari demi hari, kita tidak tahu nanti ini akan terjadi apa. Ya nanti akan waktunya Tuhan, loh tiba-tiba terjadi sesuatu gitu. Itu kesempatan yang Tuhan berikan. Misalnya tiba-tiba kita keluar dari tempat ini, ada orang minta-minta misalnya. Mari kita tangkap itu. Oh, kok Tuhan ketemukan saya dengan orang kayak gini? Apa yang saya mesti buat? Nah, ini kesempatan. Kadang-kadang kita tidak berpikir sampai ke situ kan. Tuhan itu sedang bekerja lewat kejadian-kejadian
yang kadang kita tidak mengharapkan itu, kita tidak berpikir, tidak merencanakan terjadi. Nah, mari kita pergunakan waktu-waktu ini sebaik-baiknya. Apa yang bisa kita lakukan dalam menggunakan waktu itu? Melakukan hal-hal yang produktif, yang melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, dan jangan melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya gitu ya. Gosip, kita kumpul-kumpul lalu apa yang dibicarakan gosip, tidak produktif gitu. Ya kecuali kita sharing misalnya supaya kita bisa saling membangun misalnya. Mari lakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Tak apapun. Yang menolong orang kah atau apa. Ya kita lakukan itu karena tidak selalu ada kesempatan untuk berbuat itu. Tidak selalu. Ya ada orang yang kepingin berbuat baik, tidak tahu kepada siapa saya mau berbuat baik. Karena semuanya di sekitarnya baik-baik saja. Nah, berarti kan Tuhan belum buka. Tapi ada kesempatan-kesempatan di mana Tuhan buka. Gitu. Ketemu dengan orang yang perlu ditolong. Ketemu dengan orang yang lagi sedih. Nah, ketika kita ketemu dengan orang sedih, apa yang mesti kita buat? Atau kita biarin? Ya silakan menikmati sendiri kesedihanmu. Kan tidak. Nah, lakukanlah sesuatu yang baik gitu. Nah, ini untuk orang lain gitu ya. Sesuatu yang berbuat baik untuk orang lain, sesuatu yang bermanfaat, yang bisa membangun orang lain. Nah, apalagi yang kita harus gunakan waktu-waktu ini, yaitu mengembangkan diri. Ya, mengembangkan diri. Nah, kita manusia itu kan punya keinginan untuk berkembang gitu. Itu orang normal. Ya, orang yang tidak normal itu orang yang tidak mau berubah. Orang yang pikirnya sudahlah gini aja sudah cukup. Ya itu orang tidak normal. Orang yang normal itu adalah orang yang kepingin lebih berkembang, lebih maju. Dalam hal apapun. Ya mungkin dalam kekayaan kita kepingin lebih kaya kan. Ada yang tidak kepingin bertambah rezekinya. Saya yakin tidak. Ya, kita semua kepingin bertambah gitu. Dalam segala hal. Ilmu. Ya kita perlu mengembangkan diri misalnya dalam satu keahlian. Ya, kita berlatih dalam satu keahlian supaya kita jadi ahli gitu. Itu normal dan itu harus gitu. Menggunakan waktu-waktu kita itu untuk mengembangkan diri. Mengembangkan diri supaya lebih lagi, memperbaiki diri. Nah, melihat apakah yang salah pada saya, apa yang perlu diperbaiki. Ya, biasanya momen-momen pergantian tahun itu kita disuruh merenung gitu. Apa yang terjadi selama tahun ini, apa yang kurang gitu, apa yang harus diperbaiki tahun depan. Tentunya seharusnya tidak perlu nunggu momen-momen seperti itu gitu. Setiap hari seharusnya kita berpikir apa yang kurang hari ini, apa yang sudah saya buat hari ini, apa yang kurang, apa yang mesti diperbaiki dari diri saya. Ada kelemahankah yang harus dirubah? Ada karakter-karakter buruk yang harus dibuang? Lalu dibangun sesuatu yang baru dalam hidup kita? Itu yang perlu kita pergunakan. Ya, waktu-waktu di mana kita bisa mengintrospeksi diri kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Sekali lagi, orang yang normal itu selalu kepingin menjadi lebih baik, lebih maju, lebih berkembang. Apalagi menyelesaikan tugas. Ya, kita semua punya tugas. Ya, tugasnya beda-beda. Ibu rumah tangga tugasnya apa? Ya, lalu bapak-bapak yang bekerja ada punya tugas. Anak-anak juga punya tugas. Apa tugasnya? Ya belajar. Ya, mengembangkan diri mereka. Itu tugas-tugas yang diberikan. Ya entah siapa yang memberikan. Kita tidak bisa mengatakan, oh saya diberi tugas oleh si A, si B. Mungkin tidak ada yang memberi tugas. Ya, misalnya ibu-ibu, gitu, ibu-ibu di rumah tangga. Siapa yang beri tugas masak? Tidak ada rasanya. Nah, dengan otomatis mereka lakukan itu. Ya, tugas-tugas itu harus diselesaikan ketika Tuhan memberikan waktu. Ya, mari kita gunakan sebaik mungkin. Lalu mencapai tujuan yang belum tercapai. Ya, masing-masing kita mungkin punya tujuan
eh, hari ini, apa yang saya kerjakan hari ini, besok apa ya, tahun depan apa. Ya, ada orang yang punya rancangan tuh sampai beberapa tahun ke depan harus yang punya rumah gitu, punya rumah. Oh, kita mau selesaikan itu, ya, atau mau menikah misalnya, tahun depan saya harus menikah. Menyelesaikan itu semua dengan baik. Gitu. Nah, ada waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Ya, terus membangun hubungan baik dengan sesama. Ini penting nih ya. Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Ya, dimanapun manusia itu hidup, dia akan cari komunitas, cari teman. Ya, celaka kalau kita itu masa tidak punya teman. Gitu. Hanya orang bunuh diri. Ya, masalahnya bukan karena bebannya terlalu berat. Ya, bukan karena ekonominya tertekan makanya dia lah akhirnya bunuh diri gitu. Enggak. Apa masalahnya? Tidak punya teman. Tidak ada tempat untuk curhat. Tidak ada tempat untuk menceritakan semua masalahnya, bebannya, berbagi beban. Nah, perlunya kita membangun hubungan baik dengan sesama kita. Jadi waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu, ayo jangan hanya hidup sendiri. Ya, kita mau bangun hubungan baik dengan sesama kita. Karena kita makhluk sosial. Bayangkan kalau kita itu punya hubungan yang tidak baik. Dengan si A konflik, dengan si B konflik, dengan si C konflik. Bahkan dengan karyawannya juga konflik. Wah, ini tidak sehat ini. Ini orang yang ada dalam tanda petik ada gangguan jiwa. Ya, kenapa? Karena normalnya itu manusia itu selalu ingin jalin hubungan. Ingin punya teman gitu. Karena Tuhan ciptakan manusia itu berkomunitas. Tuhan bilang ketika dia melihat Adam sendiri tidak baik bagi manusia itu seorang diri saja. Dia harus punya teman. Tuhan ciptakan teman. Ya, Hawa. Ya, karena memang Tuhan tidak menciptakan banyak waktu itu. Ya, dari satu orang dia berkembang dan mereka membentuk komunitas. Ya, dengan komunitas ini mereka jadi kuat. Gitu. Jadi kuat. Apa kuatnya? Lihatlah menara Babel. Ya, lalu mereka bertekad membangun menara itu ya, sampai ke langit katanya. Dan mereka mampu itu. Nah, apa negatifnya? Kesatuan atau komunitas yang mereka bentuk pada zaman kejadian itu tidak sehat. Kenapa? Dipakai untuk melawan Tuhan. Membangun menara yang mencapai langit itu menentang Tuhan. Dan Tuhan tidak berhendak. Diserakkanlah mereka. Tapi tetap keinginan untuk berkomunitas itu ada. Oleh sebab itu mari kita bangun hubungan baik. Ya, jangan jadi masalah, jangan kita di mana komunitas kita ada jadi ribut gitu. Ya, kita jadi troublemaker di situ, jadi pembuat masalah. Hilangkan itu semua. Mari kita perbaiki diri. Ya, perbaiki diri dimanapun, dalam keluarga, komunitas dengan tetangga, komunitas dengan rekan kerja, komunitas dalam keluarga besar. Ya, jangan menjadi troublemaker yang membuat masalah. Tapi mari dari kita dimulai untuk berdamai dengan semua orang. Bangun hubungan baik dengan sesama. Melayani sesama. Nah, ini ada kaitannya juga. Ya, melayani sesama. Melayani ini jangan digambarkan, kalau melayani itu harus berdiri di mimbar sini atau melayani orang dengan wah gitu. Dengan yang sederhana, mungkin menolong, memberikan, menyapa. Ya, mungkin ada orang yang lagi sedih. Ya, mungkin kita bisa menepuk pundaknya, kita bisa menghibur. Melayani sesama itu bisa dikerjakan dengan cara yang simpel, yang sederhana dan tidak perlu berlebihan. Ini dengan sesama, ya tadi membangun diri, kita membangun karakter yang baik, lalu dengan sesama
Lalu sekarang adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, waktu-waktu yang Tuhan beri ini, mari kita gunakan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mulai membangun kehidupan rohani kita dengan Tuhan. Dan ini sesuatu yang paling penting seharusnya. Paling penting gitu. Hubungan dengan sesama itu penting. Ya, membangun diri dengan memperlengkapi diri, membangun diri kita supaya menjadi orang yang lebih berkembang itu penting. Tapi mendekatkan diri kepada Tuhan itu sesuatu yang lebih penting dari semuanya. Kenapa? Ya karena ini yang kekal itu. Ya kita punya banyak teman, kita bangun hubungan dengan sama kita bisa punya keahlian gitu. Karena bisa mengembangkan diri, mengembangkan bakat kita jadi orang yang ahli. Sampai berapa tahun kita nikmati itu semua? Umur berapa? Ya kalau umur 80 tahun masih bisa produktif, puji Tuhan. Tapi kebanyakan sudah enggak, sudah jompo, sudah sakit-sakitan, lalu sebentar kemudian kita menghadap Tuhan. Kapan waktu kita menghadap Tuhan? Kita tidak tahu. Nah, tapi itu berlaku selamanya. Selamanya. Kita di dunia ini sementara. Kekekalan itu sesuatu yang selamanya. Itu sebabnya mengapa saya mengatakan mendekatkan diri kepada Tuhan itu adalah hal yang lebih penting dari semuanya. Karena ini juga mempengaruhi karakter kita. Ya, kalau kita jalin hubungan dengan Tuhan baik, saya percaya hubungan dengan sesama juga akan baik. Kalau orang itu sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, karakternya akan dipengaruhi. Karakternya akan berubah. Nggak mungkin orang dekat sama Tuhan kok masih jahat sama orang sesamanya gitu. Kayaknya jarang ditemui itu. Karena mendekatkan diri kepada Tuhan itu akan mempengaruhi karakter kita. Dengan sesama kita akhirnya akan jadi baik gitu. Karena kita dituntun oleh firman Tuhan yang kita terima ketika kita dekat dengan Tuhan. Lalu mempersiapkan diri untuk hidup setelah mati. Tadi ada hubungannya gitu. Karena ini kekal gitu. Hidup setelah mati itu kita akan jalani tanpa akhir. Tanpa akhir. Jadi perlu dipersiapkan dari hari ini. Jangan tunggu nanti kalau sudah mati baru siap-siap. Kita tidak ada ceritanya. Itu ada di cerita dongeng. Ketika mati kita ketemu dengan siapa di pintu pertama. Ketemu dengan siapa bisa disuap. Lalu masuk ke pintu kedua. Ketemu dengan penjaga yang itu dongeng. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa setelah kita mati. Ini kan kepercayaan yang tidak benar. Itu kita dari sana tuh ya. Saya sebagai orang Tionghoa itu dulu diajari gitu. Jadi kalau mati ketemu dengan siapa mesti kasih apa gitu. Ya, itu dari nenek moyang dulu yang masih belum percaya Tuhan gitu. Enggak, kita tidak bisa buat apa-apa kok sudah mati. Makanya orang-orang Tionghoa itu kalau mati disangoni duit-duitan itu. Duit-duitan yang namanya apa gipok atau apa itu. Itu katanya duit-duitan yang nanti akan dipakai di seberang sana. Nah, enak kalau gitu kan. Kita beli itu kan murah itu, beli banyak-banyak supaya kaya di sana. Nggak ada, itu cerita bohong, dongeng yang tidak berdasarkan apa-apa. Kematian itu harus dipersiapkan hari-hari ketika kita masih hidup. Kapan? Mulai sekarang. Karena kita tidak tahu kapan hari itu berakhir. Lalu yang lebih penting adalah berusaha hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Tuhan punya tujuan tertentu dalam hidup kita. Pasti yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk melayani, untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaannya. Mari kita hidup sesuai dengan tujuan Tuhan itu. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Supaya ketika kita mengakhiri hidup ini, kita tidak sia-sia, kita tidak kecewa, kita masuk dalam kekekalan itu dengan kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Itu kita harus gunakan waktu itu untuk hal-hal seperti ini. Nah, lalu kita akan bahas sekarang, mengapa
perlu menggunakan waktu yang ada, yang Tuhan masih beri kesempatan ini. Ya, kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini, berarti ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Lalu kenapa kita perlu gunakan? Yang pertama, jawabannya itu ada dalam ayat tema kita itu yang mengatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Hari-hari yang jahat itu artinya bukan harinya, bukan waktunya yang jahat. Ya, waktu hari itu sebetulnya netral, tidak bisa jahat, tidak bisa baik gitu. Kalaupun ada orang bilang, oh ini hari baik, ya bukan harinya sebetulnya, hanya ya nasib kita aja yang baik gitu ya. Nah, apa waktu-waktu yang jahat? Ini adalah keadaan atau situasi dunia yang dikuasai oleh iblis. Ya, Alkitab bercerita atau menyampaikan bahwa dunia ini sudah ada dalam kuasa si jahat. Gitu. Ada dalam kuasa si jahat. Si jahatlah yang berperan begitu dahsyat merusak dunia ini. Semula kan Tuhan serahkan dunia ini kepada manusia kan. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan serahkan dunia ini, kuasai. Ya, kuasai, taklukkanlah semuanya. Diserahkan kepada manusia, tapi ternyata manusia sudah ditipu. Ya, mereka sudah menyerahkan tampuk kekuasaan atas dunia ini kepada si setan. Dirusaklah. Ya, kita melihat bagaimana sekarang kejahatan itu sudah sangat mengerikan. Ya, kok saya melihat di TikTok atau di apa itu ya, tentang kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak disangka gitu. Bapak yang menganiaya anaknya, lalu dulu kan tidak pernah terjadi, tapi sekarang terjadi. Kenapa? Dunia semakin jahat gitu. Dunia ini semakin tidak karuan. Kejahatan itu bisa kita alami ya kapanpun. Ya kita tidak bisa menghindar ketika itu datang kan. Nah inilah waktu-waktu yang jahat. Pergunakanlah waktu yang ada katanya. Kenapa? Karena dengan mempergunakan waktu untuk membangun diri kita, yang melakukan kebaikan, membangun sesama kita akan terhindar dari hal-hal yang melakukan hal-hal yang negatif. Ini dua kutub yang berbeda gitu. Hal yang baik dan hal yang jahat itu dua kutub yang berbeda. Ketika kita ada di kutub yang baik ini, maka yang jahat ini lebih minimal gitu. Kita akan bisa tekan gitu. Jadi kalau kita menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan itu untuk membangun diri, membangun sesama kita akan terhindar dari melakukan hal-hal yang negatif. Gak ada waktu kayaknya. Ya, kita tidak akan terpikir ke sana. Jadi perlu menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk membangun. Seperti yang saya sebutkan tadi. Yang membangun orang, membangun diri sendiri, kedekatan dengan Tuhan. Dan saya percaya masa-masa yang sulit, masa-masa yang jahat ini tidak akan mempengaruhi kita. Kita tidak akan berkutat dalam kehidupannya negatif gitu. Karena itu dua kutub yang berbeda. Ya, kalau orang itu hidup dalam kutub yang negatif, dia akan terus terseret di situ. Ya, ada ayat di kitab Wahyu itu, pada zaman akhir ini akan terjadi orang yang cemar akan tambah cemar. Orang yang benar, orang yang kudus akan tambah kudus. Ini akan terjadi gitu. Jadi orang yang hidup dalam kesucian, dia akan makin kudus, makin melekat dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, orang yang cemar ini akan makin cemar, akan makin terpuruk dalam keadaan yang sangat Tuhan tidak berkenan. Jadi mari kita sungguh-sungguh yang perhatikan, karena kita tidak bisa lagi bermain-main menghadapi zaman ini. Ya karena ini sudah zaman akhir gitu, di mana kejahatan akan makin bertambah-tambah, dan kasih manusia itu akan makin pudar. Kasih kita akan makin tergerus oleh kejahatan dunia ini. Oleh sebab itu mari kita gunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh
untuk membangun diri kita sendiri mendekat dengan Tuhan dan membangun sesama kita, yang melayani sesama kita. Gunakan waktu-waktu ini agar benar-benar kita tidak termakan, kita tidak terseret oleh masa yang jahat ini. Yang pertama. Yang kedua, mengapa harus menggunakan waktu yang baik? Adalah karena waktu itu terbatas. Yakobus 4 ayat 14 mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, ayat ini mengingatkan kita tentang singkatnya hidup kita. Seperti uap katanya. Hari ini ada, besok udah gak ada. Bisa terjadi. Hidup ini hanya sebentar katanya. Kelihatan lalu lenyap. Itu seperti uap. Betapa singkatnya hidup kita. Kita tidak punya waktu yang panjang. Ya, mungkin ada orang bilang, oh ini panjang umur. Kenapa? Karena umurnya sampai 89. Ada yang mencapai 100, ada yang 140 berapa itu? 40 tahun. Ya, itu panjang hidupnya, tapi di mata Tuhan itu tetap singkat. Kita tidak punya waktu yang panjang. Dan kita tidak bisa menguasai hari esok kita. Tadi, sedang kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, ini kan ayat di atasnya itu ayat, oh hari ini saya mau ke sini, mau rencanakan ini, rencanakan itu. Ya lalu Yakobus mengatakan kamu tidak tahu hari esok itu seperti apa. Kita tidak bisa menguasai waktu. Ya, kita dibatasi oleh kelemahan. Kita tidak bisa menguasai waktu. Kita tidak tahu 5 menit kemudian akan terjadi apa, tidak tahu. Kita tidak bisa menguasai. Jadi waktu itu ada batasnya benar-benar. Kita dibatasi oleh kelemahan manusiawi kita. Ya, dalam pengertian begini, kelemahan-kelemahan kita itu bisa membatasi kemampuan kita untuk menggunakan, memanfaatkan waktu secara optimal. Ya, kelemahan-kelemahan kita itu membatasi kita untuk memanfaatkan waktu. Misalnya ya, kita kena musibah gitu, sakit misalnya. Ya sakit. Kita tidak bisa lagi memanfaatkan waktu secara optimal. Ya, orang yang sehat tuh bisa lakukan ini, bisa buat ini, bisa buat itu. Orang yang sakit sudah dibatasi. Ya, jadi kita dibatasi oleh kelemahan-kelemahan kita. Ya, sehingga kita bisa mengatakan waktu kita terbatas. Kenapa? Ya karena kita tidak tahu kapan kita sampai kapan kita sehat. Kalau tiba-tiba sakit, lalu kita kena stroke, kita tidak bisa lakukan sesuatu, memanfaatkan waktu secara maksimal gitu, secara optimal. Jadi waktu itu benar-benar terbatas dan kelemahan kita lah yang membatasi kita menggunakan waktu itu. Ya itu sebabnya sementara kita masih diberi kesempatan, masih kuat, lakukanlah itu. Ya melayani orang, ya jangan nunggu nanti kalau sudah sakit. Duh saya kepingin rindu melayani, sudah kasep, sudah dibatasi lagi, sudah kita tidak bisa lakukan lebih banyak lagi. Kita ini tergeletak tempat tidur karena stroke. Apa bisa kita buat? Oh ya saya masih mau melayani orang. Bisa lah. Ya, orang yang datang kita hibur gitu. Ya, orang yang datang kita bisa nasihati, masih bisa itu. Oh nanti saya kalau mau layani orang nanti aja kalau sudah tua. Nah, tunggu. Ya, saya ingat pada famili saya itu waktu saya baru masuk sekolah kitab. Terus saya pulang ke daerah situ. Terus ketemu ini sama kamu katanya masih muda sudah mau jadi pendeta. Tunggu nanti kok sudah tua katanya baru jadi pendeta. Loh memangnya? Iya kan masih muda ini bisa kerja jadi kaya jadi ini. Ternyata anak sendiri jadi pendeta akhirnya. Karena kita tidak tahu kapan waktu kita sampai kapan ini. Ya saya masih bersyukur gitu. Kenapa? Karena dari muda sampai hari ini umur 72 ini masih bisa berdiri di sini, masih bisa melayani. Ya kalau diberi kesempatan panjang seperti ini, ayo kita gunakan. Kan kita tidak tahu.
Ya, kapan itu berakhir? Karena waktu yang diberikan itu dibatasi juga oleh umur. Ya, oleh umur. Kita tidak bisa menentang ini. Ya, kok Tuhan bilang pulang. Pulang kapanpun itu. Ya, jangan pikir saya masih muda, masih sehat, masih kuat. Untuk mati tidak perlu tua, tidak perlu sakit. Mati itu kapanpun bisa terjadi. Ya kan? Ya, kita tidak tahu umur kita. Kita dibatasi oleh umur. Oleh sebab itu, mari sementara kita masih diberi nyawa oleh Tuhan, masih diberi kesehatan untuk bisa melakukan sesuatu, gunakan itu untuk membangun orang lain, untuk membangun diri sendiri supaya lebih lagi dekat dengan Tuhan, yang menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi waktu itu, waktu yang Tuhan yang kita harus gunakan itu karena waktu-waktu ini waktu yang jahat. Yang kedua, waktu itu terbatas. Kita tidak tahu sampai kapan. Dan waktu yang berlalu itu tidak bisa kembali. Ya, itu seperti aliran air gitu ya. Di sungai itu mengalir. Kita tidak pernah bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya. Tidak bisa. Udah lewat. Ya, kita tidak bisa nyentuh yang sudah lewat. Itulah waktu. Kita tidak bisa kembali. Kesempatan mungkin ada yang tidak akan terulang. Kadang-kadang saya nyesal gitu ya. Duh ya kok tadi ketemu saya ini kok saya tidak ngomong gini ya. Kok saya tidak menolong dia. Aduh kok kapan-kapan kok dia datang lagi. Saya kasih pertolongan. Udah tidak pernah datang lagi. Dengar-dengar dia sudah mati. Loh, udah kehilangan kesempatan gitu. Jadi kesempatan itu mungkin tidak akan terulang. Oleh sebab itu sementara Tuhan masih beri waktu, beri kesempatan, yuk kita gunakan. Ya jangan berdalih dan ini dan itu, tapi ketika Tuhan buka kesempatan itu, ayo kita lakukan. Apa yang bisa kita buat? Ya tentu dengan hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita, misalnya menolong orang. Ya, menolong orang gitu. Kita lihat apa sih yang perlu ditolong oleh orang ini. Baru ini ada orang yang tak tolong saya gini, papanya sakit, oke saya tolong. Terus dia bilang lagi, saya ini istrinya kan baru percaya Tuhan Yesus ini. Ini Natal yang pertama katanya, saya perlu baju baru, saya tidak jawab, karena itu bukan yang penting gitu. Jadi dengan hikmat gitu ya, menolong orang, terutama menolong orang itu harus dengan hikmat gitu. Tapi kan kita hidup bukan hanya untuk menolong orang, ada banyak hal yang kita bisa buat sementara Tuhan memberikan kita waktu. Yang ketiga, kenapa kita perlu menggunakan waktu? Karena waktu itu sangat berharga. Sangat berharga, waktu-waktu kita itu berharga. Kenapa berharga? Ketika kita menggunakan waktu itu dengan baik, akan menghasilkan banyak hal yang positif dan berdampak. Ada hal-hal yang kita bisa kerjakan pada waktu Tuhan beri kesempatan, waktu ini. Mari gunakan itu, karena ketika kita menggunakannya, itu akan menghasilkan sesuatu yang positif, menghasilkan sesuatu yang mungkin memberi dampak gitu kepada orang lain. Walaupun mungkin dampaknya tidak seluas dunia ini, tapi paling tidak kita membangun seseorang saja, memberi dampak kepada seseorang. Ketika kita memberi nasihat orang, misalnya, kita mungkin memberikan masukan apa kepada orang, ya kita membangun orang lain, kita membangun diri kita sendiri juga gitu ya. Ketika kita menggunakan waktu-waktu yang terbaik kita untuk saat teduh misalnya. Saat teduh dengan Tuhan, di mana kita bisa berdialog dengan Tuhan, kita baca firman, itu kan dampaknya besar bagi diri kita sendiri. Ya, rohani kita dibangun dan apa kiranya akan berdampak kepada orang lain gitu. Yang kita temui ya dengan hati yang dengan iman yang teguh kita bisa meneguhkan hati orang lain juga. Jadi waktu yang kita gunakan itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Nah, itu sebabnya mari kita jangan biarkan waktu itu berlalu.
Ya, karena ketika waktu itu berlalu bukan hanya tidak menghasilkan apa-apa, ya atau misalnya kita nganggur gitu ya, nggak ngapa-ngapain, ya kita sibuk dengan HP kita, dengan Android kita sibuk eh, apa dengan bukan tidak boleh loh ya. Kadang-kadang saya juga buka untuk sekedar hiburan misalnya gitu. Tapi kalau kita sudah terpaku buang waktu untuk hal-hal yang seperti ini, tidak menghasilkan apa-apa. Ya kecuali kita belajar gitu ya. Saya kadang-kadang belajar dari YouTube, dengar dari YouTube, mendengarkan sesuatu yang bisa membangun diri kita sendiri. Jangan hanya nonton sekedar sekedar hiburan yang akhirnya berlalu kita tidak dapat apa-apa gitu. Bukan tidak boleh, boleh waktu-waktu. Tapi kalau kita habiskan waktu itu untuk hal yang seperti itu gak ada gunanya. Dan bukan hanya tidak menghasilkan apa-apa, tapi menghasilkan rasa tidak berguna. Ya, ketika kita tidak berbuat apa-apa, gitu, kita tidak bisa lakukan apa-apa. Apa yang terjadi? Kita merasa saya ini tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Dan orang yang merasa dirinya tidak berguna, itu dekat dengan bunuh diri. Kenapa orang bunuh diri? Bukan hanya karena tidak punya teman, tapi merasa dirinya tidak ada gunanya. Buat apa saya hidup? Buat apa hidup ini? Tidak ada gunanya. Hanya dengan gampang kita mengakhiri hidup kita ya, dengan cara yang mudah seperti itu. Oleh sebab itu mari kita gunakan waktu, karena waktu-waktu kita itu waktu yang sangat berharga. Ketika kita menggunakannya akan menghasilkan sesuatu yang besar. Penemuan-penemuan besar itu. Penemuan-penemuan besar yang mengubah dunia. Misalnya listrik ini ditemukan oleh Edison. Dari mana? Dia gunakan waktu-waktunya digunakan untuk penyelidikan, untuk percobaan, ya sampai dia menghasilkan sesuatu yang besar dan dampaknya besar. Mari kita gunakan waktu-waktu kita yang Tuhan berikan itu supaya kita bisa memberikan dampak yang besar bagi sesama kita, terutama bagi keluarga kita. Jadi waktu itu adalah waktu yang berharga. Kalau itu berlalu, bukan hanya tidak menghasilkan apa-apa, tapi menghasilkan rasa tidak berguna, frustasi. Akhirnya kita merasa, buat apa aku hidup? Yang keempat, yang terakhir. Kenapa kita perlu menggunakan waktu? Karena waktu itu harus dipertanggungjawabkan. Apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita, dalam Matius 25 itu akan dipertanggungjawabkan. Itu kan dalam Matius 25 itu kan kisahnya seorang tuan yang memanggil hamba-hambanya karena dia mau pergi jauh gitu. Lalu dia percayakan kepada hamba-hambanya ini ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada yang 1. Semuanya diberi. Tidak ada yang tidak diberi. Ya, dari perumpamaan itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semua diberi. Walaupun berbeda-beda. Gitu. Tidak ada yang hamba datang tidak diberi apa-apa. Udah, kamu tidak usah. Enggak, semua diberi. Diberi tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Ada yang beri 5, ada yang beri 2, ada yang beri 1. Apa yang menarik di situ adalah ketika Tuhan itu datang, semuanya dimintai pertanggungan jawab. Semua. Lalu yang 5 datang memberikan ini, yang 5 yang Tuhan berikan kepadaku, lambanya 5, yang 2 begitu juga. Yang 2 kembalikan 2. Yang 1, nah ini yang celakanya, disembunyikan, tidak digunakan. Padahal Tuhan minta itu supaya dikembangkan gitu. Bukan masalahnya kamu dikasih berapa, 5, 2 atau 1. Masalahnya apakah kita menggunakan karunia itu, mengembangkannya. Tuhan tidak menuntut supaya yang 2 ini jadi 5. Kembali 5 gitu. Kamu kasih 2, besok harus bertambah jadi 5 gitu. Tidak, 2 ya kembalikan 2 cuma 4. Ya 4 yang dikembalikan. Sesuai dengan apa yang diberikan gitu. Nah, tapi yang penting adalah bagaimana kita bertanggung jawab. Karunia apapun yang kita buat, apakah itu karunia yang terkecil sekalipun, ya mungkin bagi orang lain tidak berarti gitu.
Apa sih artinya ini? Tapi kalau itu karunia yang Tuhan berikan, ayo kita gunakan. Ya, mungkin kita hanya bisa ngomong sepatah kata dengan seseorang, itu kemampuan yang Tuhan berikan, gunakan. Ya kadang-kadang kita dengar gitu ya, kadang-kadang saya minder gitu ya. Ada seorang hamba Tuhan gitu, yang kalau melayani orang, menghibur orang itu bisa panjang sampai berjam-jam ngomong menghibur orang ini. Oh, saya nggak bisa begitu. Satu hari Tuhan itu Tuhan itu baik gitu ya. Saya praktek di sebuah pelayanan di sebuah gereja yang pendetanya itu kalau nasihati orang bisa setengah jam enggak mari gitu. Cerita, saya cuma dengerin, dan hati saya, aduh saya kok enggak bisa kok suruh ngomong kayak gini ya. Paling ngomong sepatah dua kata gitu. Udah. Terus apakah saya harus minder gitu? Tadinya iya, tapi lama-lama Tuhan kasih pengertian. Yang penting bukan panjangnya, tapi tanggung jawabmu ketika ditemukan dengan seseorang. Mungkin saya hanya ngomong sepatah dua patah kata gitu, nggak bisa panjang-panjang. Tapi saya berdoa supaya Tuhan sendiri yang berbicara gitu. Nah, satu hari ada seorang, mungkin saya pernah cerita tiap hari, saya datang ke sini dengan muka yang murung sekali. Saya cuma bilang, loh ngapain? Ada apa? Kok mukanya muram begitu? Oh, dia mulai cerita. Saya cuma bilang gini, ketahuilah bahwa tidak ada satu peristiwa yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Tuhan pasti punya maksud terbaik lewat peristiwa ini. Cuma itu aja. Tapi tahu apa reaksinya? Dia bilang gini, "Duh, saya bersyukur nih. Harusnya saya tadi sudah pulang ke rumah dengan keadaannya terpuruk gitu. Tapi kok Tuhan gerakkan saya ke sini. Cuma dengar kata-kata apa yang Tuhan izinkan terjadi pasti punya maksud terbaik." Cuma itu, dan dia pendeta. Dia juga menasehati jemaatnya juga gitu kan. Itu kan nasihat yang klise gitu. Percayalah bahwa Tuhan tuh ada maksud terbaik dari peristiwa ini. Tapi apa yang reaksinya? Dia bilang, saya seperti disiram dengan air yang dingin. Karena kata-kata itu kata-kata yang dia juga ketika melayani orang. Tapi ketika Tuhan suruh saya ngomong ini aja. Ya, kata-kata klise, tapi ketika diurapi Tuhan berubah. Jadi bukan masalah apakah kau punya karunia yang banyak, lalu kamu bisa melayani orang dengan panjang lebar, atau mungkin karunia cuma sedikit, tapi Tuhan minta itu kita bertanggung jawab. Ketika Tuhan taruh sesuatu di hati kita untuk mengatakan sesuatu, ayo kita katakan. Ya, jangan pikir, oh sederhana kata-kata ini. Kata-kata sederhana kok, Tuhan yang suruh. Itu akan menusuk hati dan akan jadi berkat. Ya, itu mari kita semua yang menggunakan waktu kita itu karena akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada seorang pun yang bisa lari kelak. Di dunia ini kita bisa tidak bertanggung jawab. Ya lari dari tanggung jawab. Boleh. Walaupun itu tidak baik gitu ya. Kita bisa lari gitu. Tidak tanggung jawab. Tapi kepada Tuhan kelak ketika kita menghadap Dia, tidak ada satu pun yang tersembunyi dan tidak satu pun orang yang bisa mengatakan saya tidak buat itu dulu Tuhan. Karena Dia Maha tahu gitu. Dan sebab itu mari kita gunakan waktu-waktu kita. Ya, ada 4 hal yang saya sampaikan mengapa kita perlu menggunakan waktu-waktu yang ada ini. Yang pertama adalah karena waktu-waktu itu jahat. Ya, yang kedua, waktu kita itu terbatas. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan kasih kesempatan. Dan waktu-waktu itu adalah waktu yang berharga. Kalau kita gunakan, kita akan menghasilkan sesuatu yang positif. Dan yang terakhir adalah bahwa kita kelak akan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu-waktu kita akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bahkan perkataan katanya, kata-katamu kamu akan dibenarkan atau dipersalahkan. Kata-kata juga dipertanggungjawabkan. Jadi semua yang ada pada kita. Jadi lihat begitu pentingnya waktu ini.
ya waktu-waktu kita itu. Mari kita pergunakan waktu yang ada ini. Ya, gunakan sebaik mungkin kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka bagi kita. Kita tidak selalu punya kesempatan. Tapi ada waktu di mana Tuhan buka, itu kairos Tuhan terjadi. Ayo kita masuk, gunakan. Ya, bukan hanya untuk hal-hal yang jasmani saja, yang membangun kemampuan kita, membangun ekonomi kita, membangun keluarga kita, tapi berfokuslah kepada hal yang rohani, yang lebih kekal gitu. Jangan dilewati itu. Ya, kita harus seimbang gitu. Ya, yang jasmani, oke, kita bangun, yang jasmani, yang rohani lebih lagi. Jadi bukan hanya fokus kepada yang jasmani tapi yang rohani. Bukan hanya untuk kepentingan diri, membangun diri sendiri. Tapi kita bangun tubuh Kristus. Kita bangun orang lain. Ya, supaya kelak ketika kita menghadap Tuhan, kita akan menghadap dengan penuh keberanian. Ingatlah, kita sudah ada di akhir zaman. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua sudah sangat dekat. Tanda-tanda sudah dinyatakan. Nah, kita akan melihat nanti sebentar lagi dunia ini akan berakhir. Ayo kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, lebih sungguh lagi. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ayo kita gunakan saat di mana kita masih diberi kesempatan ini. Ya, bisa terjadi dua kemungkinan. Yesus datang atau kita yang menghadap Tuhan. Kita tidak tahu. Ayo kita gunakan waktu-waktu kita dengan baik. Pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dengan komunitas sel, untuk bertumbuh bersama-sama belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel, dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, sekolah minggu dan remaja pukul setengah 9 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Pendalaman Alkitab akan diadakan tanggal 20 Januari 2025. Akan diadakan baptisan air tanggal 18 April 2025. Bagi yang rindu dibaptis harap mendaftarkan diri dengan mengisi formulir baptisan. Pendaftaran ditutup akhir bulan Februari. Kemudian akan dilakukan pendalaman iman bagi calon peserta baptisaan. Akan diadakan Natal Badan Musyawarah antar gereja tanggal 17 Januari 2025 pukul setengah 5 sore di GKT Paiton. Tuhan Yesus memberkati.